Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala mursalin wa nabiyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengucapan Kota Batu, yang kami hormati Bapak Tuan Rumah Haji Subarkan, yang kami hormati pula Ibu Juwaria selaku memberikan dan memberikan pencerahan kepada kami, dan yang kami cintai serta kami banggakan jajaran pengurus dan juga anggota Pertim PPC Ucapan Kota Batu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali di rumah Bapak Edi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasul Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kebenaran menuju jalan kebaikan melalui agama Islam yang kita. Tidak banyak yang kami sampaikan, kami langsung membacakan susunan acara seperti berikut. Pertama adalah pembukaan, kedua sambutan tuan rumah, ketiga sambutan Bapak Ketua Pertim Jalan Kota Batu, keempat adalah acara inti yaitu sosialisasi kerja khusus Pemisat Tunanetra yang akan disampaikan oleh nantinya. Semoga acara ini nanti mulai awal hingga akhir tidak akan diberikan pelajaran, tidak terkait suatu halangan apapun. Untuk itu acara akan kita buka bersama dalam surat yaitu Suratul Fatihah. Semoga acara awal hingga akhir bisa senantiasa mendapatkan kelancaran. Ila beratuna Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa sahbihi wa barakatuh. Wa ala halal wa tilkam syawalil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih. Acara pembukaan kita telah kita lalui bersama. Dan acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Tuan Rumah, yaitu Bapak Edi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi, yang mana pada siang hari ini kita senantiasa diberi rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di tempat saya, dan sholawat serta salam yang tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, matur suwun sangat dumateng Bapak Ibu sekalian yang bisa menghadiri atas undangan dari Bapak Ketua DPC Pertim Batu, yaitu Bapak Suryanto, yang mana ada beberapa hal dalam pertemuan siang hari ini. Jadi apa yang nanti disampaikan baik itu dari narasumber untuk menyampaikan hal-hal yang akan disampaikan oleh Bu Juwaria, dan juga yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DPC Pertim Batu, mudah-mudahan
apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau-beliau mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Tentunya saya juga mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya bila dalam hal ini banyak kekurangan baik Pak maupun yang lainnya. Saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Namun yang paling saya hargai itu adalah kerukunan kita bersama, sehingga apa yang menjadi unek-unek kita, apa yang menjadi suatu problema yang telah kita laksanakan maupun yang akan datang, yang akan terlaksanakan, mudah-mudahan kita bisa menyimak dari para narasumber untuk siang hari ini. Dan saya yakin apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi angan-angan kita, mudah-mudahan dengan kekurangan kita bisa memanfaatkan diri kita bisa menggali potensi kita diri sendiri, sehingga kita yang dipandang orang lain punya kewibawaan, punya potensi, punya keahlian. Hal itu tentunya sangat membanggakan diri kita sendiri. Saya kira cukup apa yang menjadi sambutan saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu selaku tuan rumah yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya terlebih dahulu kita dengarkan sambutan dari Bapak Ketua kita, Bapak Sulianto, Ketua Provinsi Kota Batu dan Pak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli satri wa yasri amri wa hidatan lisani amma ba'du. Yang saya amati ya, dan yang saya sangat berterima kasih sekali kepada pemateri pada hari ini, beliau yang orang hebat dan orang berat, kata beliau sendiri. Ya, Pak Ibu Buaya dari RSPN Jati ya, Bu Sesana ya, RSPN Jati itu apa Bu? Rehabilitasi sosial Bina Netra ya, Bina Netra Jati. Terus yang kami hormati Pak Edi Nur Cahyo selaku yang ketempatan ya, dan sekaligus sebagai Dewascap Dewan Pengawas Cabang PLT Dewan Pengawas Cabang DPC Pertuni Kota Batu, dan Mas Jenan sekretaris saya, ya Mbak Mami bendahara saya ya, dan untuk inilah pengurus-pengurus yang ada di Kota Batu. Jadi ada Dewascap, ketua saya, sekretaris Mas Jenan, bendahara Mbak Mami ya. Dan kita belum punya seksi karena memang kita anggotanya masih sedikit ya, tapi yang jelas yang seksi banget Pak Widi ya. Oke, next. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah 10 bulan kita tidak bertemu ya, ini adalah di tahun terakhir, tahun 2020 bulan Desember kita bertemu, tapi merupakan awal dari pertemuan kita setelah 10 bulan kita tidak bertemu, karena sejak bulan Februari pertemuan kita terakhir di rumah Mas Slamet ya. Setelah itu kita tidak ada pertemuan lagi karena adanya pandemi Corona 19. Jadi sejak bulan Maret sampai bulan November kita benar-benar vakum, tapi alhamdulillah kita tetap bertemu walaupun tidak bisa semuanya ya. Begitu juga mungkin pada hari ini teman-teman yang lain juga mengalami hambatan, kayak tadi kita kesini ada hujan yang lumayan deras, tapi dengan semangat teman-teman sekalian walaupun hujan ya, tapi tetap berkenan untuk datang ke sini, dan ini merupakan suatu penghargaan bagi kami ya,
teman-teman bersedia untuk datang, begitu juga dengan Ibu Juwaria. Jadi pada acara ini sebetulnya acara silaturahmi. Seperti teman-teman ketahui ya, kita bersilaturahmi itu ada manfaatnya. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan umur panjang, Rasulullah bersabda demikian. Terus yang kedua, kita akan bisa saling berbagi ya, berbagi informasi ya. Kemudian kita bisa juga saling insya Allah dengan kita saling berbagi informasi dengan berbagi kita dapat informasi yang menunjang kegiatan kita ya. Selain dari silaturahmi dan pembukaan pertemuan rutin setiap bulannya ya, jadi di akhir tahun tetapi di awal pertemuan kita ya, untuk silaturahmi tahun 2020. Untuk yang berikutnya kita akan bertemu setiap 1 bulan sekali ya. Nanti di dalam pertemuan itu ada pengajian ya, ada juga koperasi, ada juga arisan ya. Tapi bagi mereka yang belum mengikuti arisan tidak apa-apa, yang penting datang dulu ya, yang penting datang dulu, kita saling guyup dulu, itu yang penting ya. Itu kegiatan yang kita lakukan. Tapi khusus untuk pada hari ini pembukaan pertemuan rutin kita sekaligus adanya sosialisasi kompetensi kerja khusus pemijat tunanetra dari DPP, Dewan Pengurus Pusat Pertuni ya. Karena kenapa selama ini kita sudah sejak bulan Septembernya lalu sebetulnya sosialisasi ini sudah dilakukan melalui Zoom meeting ya untuk DPD Pertuni Jatim. Tetapi kita belum melaksanakan sosialisasinya ke tingkat cabang karena memang seharusnya diberikan dari DPP, diperintahkan demikian dari DPD, kemudian sekarang ke DPC. Nah, baru pada hari inilah kita akan sosialisasikan kompetensi kerja khusus pemijat tunanetra. Ya, jam 11 siang. Ya, pembahasan itu akan diberikan oleh Ibu Juwaria dari RSPN Jatim. Ya, semoga nanti apa yang beliau berikan akan dapat memberikan pencerahan kepada teman-teman semua ya. Karena insya Allah ya, kemarin seminggu yang lalu kita sudah beraudiensi dengan Ibu Wali Kota, Ibu Dewanti Rumpoko. Jadi semua yang kita inginkan sudah direspon secara positif oleh beliau ya. Tinggal sekarang bagaimana teman-teman semua semangat, kemampuan dan kemauan teman-teman semua ya untuk merealisasikan apa yang telah kami sarankan kepada pemerintah Kota Batu ya. Penentuannya adalah tinggal dari teman-teman sekalian. Seperti untuk pemijat tunanetra ya, kita mendapat respon yang baik ya. Mungkin nanti kita akan bekerja sama dengan PHRI Kota Batu. PHRI itu adalah Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia ya, cabang Kota Batu ya. Kita insya Allah akan bekerja sama, yaitu tentu kan akan berbeda ketika kita bekerja di rumah dengan ketika bekerja nanti di hotel ya. Tentu dari sikap, etika, kemudian perlengkapan yang harus kita bawa ya, kemudian penampilan kita itu kan semuanya nanti akan berbeda dengan kebiasaan kita sehari ketika di rumah. Mungkin ketika di rumah kita pakai kaos saja ya tidak apa-apa, atau yang penting bagi klien kita atau pasien kita ya, yang penting kan mereka sehat, selesai, bisa bugar, itu aja. Tapi kalau di hotel kan berbeda ya, harus ada tata krama, ada etika, sikap yang harus kita lakukan ya. Walaupun mungkin bayarannya sedikit lebih baik dibandingkan dengan di rumah ya, tapi paling tidak teman-teman sekalian bisa mendapatkan mendapatkan percaya diri ya. Jadi mempunyai percaya diri ketika bergaul dengan masyarakat luas ya. Kenapa? Selama ini kelemahan tunanetra adalah kita ini kebanyakan pulang pergaulan ya. Jadi makanya ketika saya kami beraudiensi dengan Ibu Wali, kami mengusung ya agar di Kota Batu ini menjadi kota yang inklusi. Apa kota inklusi itu? Adalah suatu lingkungan di mana kehidupan warga masyarakat di sekitarnya ya saling mendukung, saling menghormati, saling menghargai tanpa memandang perbedaan baik secara ras, suku, agama ya maupun secara fisik
ya. Nah, kita kan berbeda secara fisik dengan dengan orang-orang warga sekitar lainnya, tetapi bukan berarti kita tidak punya hak dan kewajiban yang harus dilakukan, ya. Jadi kami harapkan teman-teman nanti ketika di dalam lingkungan masyarakatnya tetap ikutlah kegiatan yang ada di masyarakat, ya. Karena kalau kita hanya di rumah saja, kita tidak bergaul dengan masyarakat, bagaimana mereka bisa tahu keberadaan kita, ya. Seperti yang kita alami, ya, kami alami untuk yang baru ini, petunjuk yang tunanetra baru ini, ya, umurnya 30 sampai 50 tahun. Selama ini berarti mereka dikemanakan, kan? Berarti tidak diberdayakan, kan? Sangat memprihatinkan sekali, gitu. Jadi dari diri kita sendirilah yang harus bisa keluar dari kepompong ini, ya. Jadi kita yang menunjukkan bahwa ini loh, kami tunanetra, tapi kami juga bisa, ya, bergaul dengan masyarakat. Memang untuk mencapai ke situ tidak mudah, ya, tidak mudah. Kita harus melawan diri kita sendiri, ya, karena kita selama ini kan wah, nanti jangan-jangan nanti dihina, dilecehkan, itu biasa, ya, itu tentu karena mereka melihat kita ini unik, berjalannya kita juga unik, jadi sehingga bahkan kadang-kadang dijadikan bahan lelucon oleh mereka, ya. Makanya kita usulkan kepada Bu Dewanti kemarin itu agar di Batu ini bisa menjadi kampung inklusi. Jadi kampung tangguh, wisata dan inklusi, maksudnya adalah agar kampung tersebut bisa memberikan hak dan kewajiban yang sama untuk warga sekitarnya tanpa memandang apa yang dimiliki. Jadi maksudnya tanpa memandang perbedaan yang dimiliki, baik secara agama, budaya, sosial, ya, termasuk juga fisik seperti kita ini, begitu juga, ya. Mungkin maksudnya seperti itu. Saya kira itu saja yang baru di sini Mbak Susana, ya. Ya, jadi kemudian nanti kita akan juga ada pertemuan lagi, ya. Ini salah satu bagian dari tugas kita juga, yaitu insya Allah tanggal 31 Desember malam, ya, mulai jam 19 kali, ya, Mas, ya. Mulai dari jam 11 jam 7 malam kita akan mengadakan sosialisasi pertuni untuk daerah Temas dan sekitarnya, bertempat di rumah Mbak Susana, ya. Jadi diharapkan teman-teman bisa hadir, ya. Sekali lagi kami mohon maaf, kami tidak bisa menjemput, ya. Teman-teman datang sendiri, ya. Tadi kami rencananya ingin menjemput, tetapi kalau kami berikan antar jemput, kok jadinya manja sekali, gitu. Jadi teman-teman malah jadi nggak ada inisiatif, ya. Jadi kami harapkan bisa datang ke acara tersebut. Sekali lagi ini bukan untuk menyambut tahun baru, hanya kebetulan acaranya pas tanggal itu, ya. Tapi kita acara intinya adalah bagaimana mensosialisasikan keberadaan Pertuni Batu ini untuk masyarakat sekitarnya. Karena setiap tahun kita adakan itu, Ibu, ya, Bu Juwaria. Tahun lalu kita di Pesanggerahan, ya. Jadi tahun yang lalu lagi kita di daerah Hutan, ya, Penajam. Jadi kita mengadakan setiap tahun itu berbeda tempatnya, Ibu, ya. Berbeda tempat untuk apa? Untuk memperkenalkan pada masyarakat kita, ini loh Pertuni hadir, ya, walaupun kita dengan acara sederhana, mungkin nanti hanya lesehan saja, hanya sekedar main musik, ya. Tapi intinya bukan seperti itu, hanya kita ini loh Pertuni Batu. Jadi kita harapkan mereka warga sekitar Temas nantinya dapat memberikan kita dapat memberikan informasi kepada mereka apa yang sudah kita lakukan selama ini, apa yang sedang kita lakukan selama ini, dan yang akan kita lakukan selama ini, ya. Syukur-syukur di acara tersebut mereka jadi berpikir, oh ya, saya ada keluarganya juga tunanetra, gitu. Apa salahnya? Akhirnya mereka bergabung dengan kita, ya. Karena dari data Bu Wali yang kemarin sampaikan, ya, jumlah disabilitas di Kota Batu ini kurang lebih 846 orang dari seluruh disabilitas, ya. Dari seluruh penyandang difabel yang ada di Kota Batu. Tetapi yang tercover oleh dinas sosial disabilitas itu baru 345, termasuk yang di dalam DTKS itu mungkin kan baru 500, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi masih banyak, ya, yang belum tercover, yang belum kita ketahui. Saya perkirakan di Kota Batu ini untuk tunanetranya aja kemungkinan ada 100 orang. Sekarang yang baru kita rekrut baru hanya, ya, sekarang, ya, kemarin saya undang, ya, sekarang hadir, ya, enggak, ya, lumayan lah sepertiganya, ya. Jadi kemarin
udah kita undang semua, tetapi ya karena hujan jadi mereka belum bisa datang. Insya Allah nanti di tanggal 31 atau dalam pertemuan berikutnya mereka bersedia datang. Jadi kemungkinan itu ya nanti untuk sementara saya pikir hanya begitu saja ya. Nanti akan kalau memang nanti ada pertanyaan ya setelah Ibu Juwaria, nanti kita kasih kami kesempatan untuk mungkin teman-teman ingin cari informasi lagi, nanti bisa saya tambahkan dalam acara tersebut ya. Sekarang kita sampai ke acara intinya yang akan disampaikan oleh Ibu Juwaria mengenai kompetensi kerja khusus pemijat tunanetra. Demikian dari saya sementara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua, semoga bermanfaat. Dan acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu, yaitu acara inti berupa pencerahan sosialisasi kompetensi kerja khusus pemijat tunanetra yang akan disampaikan oleh Ibu Juwaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja kita mulai dari acara yang sudah disusun oleh Pertuni Kota Batu. Jadi intinya dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang kompetensi kerja khusus. Nah ini saya langsung aja berkaitan dengan yang diharapkan dari atau yang sudah direspon dari Pemkot Batu gitu ya Pak Asur ya. Jadi setidaknya kita sebagai manusia apapun dengan kekurangan yang kita miliki, jadi khususnya untuk para penyandang tunanetra, setidaknya perlu ada kompetensi atau semacam kesemangatan bahwa kita juga punya semacam keahlian, dan yang keahlian itu harus kita kembangkan bersama-sama. Dan perlu diketahui juga respon dari Pemkot Batu, setidaknya kita harus gayung bersambut gitu. Jadi kita harapkan bahwa nantinya kalau memang ini terjadi, kita harapkan para anggota Pertuni Kota Batu harus bersiap-siap menampilkan sesuatu yang betul-betul profesional. Jadi namanya profesional itu banyak hal yang harus kriterianya harus dipenuhi. Contoh soal aja begini. Jadi kita harus paham bahwa pangsa pasar calon pasien kita tentunya kan di hotel, dan di hotel itu tentunya paling tidak secara kriteria berarti kelasnya menengah ke atas kan gitu ya. Untuk itu kita harapkan kita harus punya konsep. Jadi konsep bagaimana supaya layanan yang kita berikan kepada pasien itu betul-betul semaksimal mungkin. Jadi secara nggak langsung gambaran kita tentang calon pasien itu sudah harus nampak. Siapa sih calon kita pijat itu? Ya, otomatis kalau dengan kondisi yang sudah ditawarkan oleh Pemkot Batu, otomatis tempatnya juga di hotel. Nah, kita walaupun tunanetra harus paham hotel itu seperti apa, terus tata caranya seperti apa. Jadi harus kita pahami. Nah, tentunya nanti tuh kita akan berusaha saling sinergi, baik Pertuni Batu maupun dari Pemkot. Apa yang diharapkan dari kerjasamanya, ya, kerjasama bentuknya seperti apa, terus hak dan kewajibannya juga seperti apa gitu Pak Surya, supaya jelas, ya. Jadi hak dan kewajibannya seperti apa, terus tekniknya harus seperti apa, terus nanti sistem layanannya seperti apa, durasi waktunya juga berapa. Nah itu saya harapkan nanti itu tertuang dengan semacam
kerjasama. Kalau perlu bentuknya itu semacam ada hitam atas putih. Jadi setidaknya yang sebagai gambaran bahwa pasiennya jelas, nanti pemijat para jenengan semuanya kan mijatnya di hotel. Nah, di hotel itu harus seperti apa? Ya, kan gitu. Nah, untuk itu kalau memang diperlukan ya, paling tidak itu bentuk tempat tidur dan sebagainya tentunya berbeda dengan tempat di rumah, kan gitu ya. Nah, rata-rata bednya itu ya antara nomor, ya ada juga sih yang single bed, ada juga yang bednya yang besar. Jadi untuk itu semuanya itu harus ada teknik yang mengikuti. Nah, terus yang kedua juga satu itu diharapkan juga kalau kita sudah menawarkan kepada Pemkot Batu melalui Ibu Wali yang Ornan nomor 1 di Batu, tentunya kita kalau sudah menawarkan berarti kita harus siap dengan profesional, kan gitu. Harus punya skill, harus punya keterampilan. Jangan sampai apa yang kita tawarkan ke Ibu Wali di hadapan beliau kita sudah siap, kan begitu ya. Tapi nantinya setelah kita terjun ke lapangan justru mengecewakan, kan begitu. Jangan sampai dikomplain, wah tiba-tiba pijet tunanetra kok gak enak nah kan gitu. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Itu keterampilan. Nah, keterampilan di sini sangat amat mendukung. Ya, sangat amat mendukung. Nah, kalau perlu ya, walaupun secara teknik itu tidak seragam, tapi paling tidak dasar pijet itu harus dimiliki. Ya, jadi harus dimiliki oleh pemijat yang khususnya yang bergabung dengan Pertuni Batu. Jadi teknik pijat pun juga harus profesional. Namanya profesional, kita harus tidak sama dengan pijat kampung, kan gitu ya. Nah, itu harus. Jadi ada ciri khusus tersendiri bahwa pijat yang akan kita berikan kepada calon pelanggan kita yang berada di hotel itu harus punya satu ciri khas tersendiri. Kedua, betul-betul tuntas sesuai dengan misi kita, bahwa pijat yang kita berikan itu betul-betul kepuasan pasien nomor 1. Kalau nantinya kalau untuk berapa uang yang kita dapat itu kan sudah insya Allah sudah akan tertuang dengan itu ya Pak Surya. Kalau perlu kan ada seragam misalnya. Kalau misalnya satu pasien berapa, nah dari satu pasien itu berapa, itu kan akan terbagi misalnya. Kalau perlu mulai sekarang itu kita rank-rank. Dari rank-ranknya itu, oh ya transportnya berapa kira-kira, kan gitu. Terus nanti suatu saat kan kita juga akan memberikan fee kepada satpamnya, kan begitu ya. Nah walaupun tidak sering, tapi sekali tempo kan juga ada fee di situ. Tapi kalau misalnya nantinya pasien itu memberikan lebih, ya itu sudah rezeki kita. Tapi setidaknya kita persiapkan khususnya untuk yang belum pernah sekolah di Janti. Nah, kita harus berusaha membangun bagaimana kesiapan dari para pemijat khususnya yang bergabung di Pertuni itu betul-betul siap menghadapi pasien yang nantinya akan di hotel-hotel tadi. Jadi kita harapkan seperti itu. Nah, kalau memang perlu nantinya untuk teman-teman yang belum mendapat pendidikan di Janti atau di panti yang lain, nah kita berusaha untuk saling sinergi bagaimana caranya bisa menyamakan dengan yang sudah pernah di sekolah baik di panti Janti maupun di panti yang lainnya. Saya kira itu harapan yang untuk
profesinya ya, profesional dalam teknik pijatnya. Nah, tidaknya kita sendiri juga harus berpenampilan yang profesional. Ya. Nah, saya juga pengen bertanya ini pada teman-teman semua yang ada di sini. Pentingkah penampilan yang baik itu? Sangat penting, ya. Jadi kalau begitu, nah kita harus bersiap-siap dalam arti mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kan begitu, ya. Nah, kalau perlu, kalau memang diperlukan ada identitas khusus, misalnya, ya, atau mungkin bentuk kaos panjang misalnya, atau baju yang katun misalnya, yang misalnya kan biasanya kalau pijat itu kan harus resap keringat ya. Jadi misalnya nanti suatu saat kalau kita sudah berkembang dengan baik, ya, perlu juga identitas bahwa oh ini loh pertuni batu, oh ini pemijat tunanetra. Jadi ada ciri khas tersendiri, ciri khas tersendiri. Ya. Nah, kalau kita sudah seprofesional itu, otomatis lahan kita itu misalnya mau diambil orang lain sulit, gitu loh. Karena apa? Rata-rata kalau misalnya nantinya itu kita betul-betul punya ciri khas tersendiri, satu, terus kedua dengan pijatan yang kita berikan betul-betul dengan baik, insya Allah nanti itu akan berkembang terus. Dan kita akhirnya mendapat kepercayaan dari pemerintah khususnya, ya, gitu. Dan terkhusus lagi pada hotel-hotel yang nantinya akan memberikan lahan buat kita semua, ya. Jadi tolong nanti itu kedepannya, monggo kita atur bareng-bareng bagaimana caranya supaya yang sudah diperjuangkan oleh pengurus sampai menuju dan bertemu langsung dengan Ibu Dewanti Rumpoko ini setidaknya jangan disia-siakan. Karena apa? Ini sangat menjanjikan, ya. Ini sangat menjanjikan. Insya Allah dari segi penghasilan otomatis akan meningkat. Kalau penghasilan meningkat, otomatis kesejahteraan keluarga akan meningkat pula. Jadi semuanya saling terkait. Dan tidak kalah pentingnya lagi bahwa kita selaku warga negara juga ikut andil di situ. Jadi kita tidak dipandang rendah. Otomatis kalau kita tampil, oh berarti tunanetra bisa berkarya. Ya, jadi banyak hal yang bisa bermanfaat. Nanti kalau peluang ini betul-betul kita sambut dengan sebaik mungkin. Nah, tentunya satu hal yang sangat kita harapkan begini. Nah, pembiasaan yang sekiranya sudah menjadi pola pikir dan kebiasaan itu yang kurang baik harus dirubah. Nah, karena apa? Suatu saat nanti misalnya ada pihak tamu maupun pasien itu berkenan langsung datang ke tempat jenengan, otomatis kan kalian mau nggak mau nggak harus menunjukkan tempat itu, ya. Jangan sampai nanti begitu datang dengan kondisi fisik atau penampilan yang baik, tapi setelah datang di tempat panti pijat yang kita punya justru berbalik. Jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, saya nun sewu mohon maaf, pelan-pelan mari kita benahi bareng-bareng. Mari kita benahi bareng-bareng. Bagaimana supaya panti pijat yang kita punya itu betul-betul standar minimal bahwa satu harus bersih dulu, ya, tempatnya harus bersih. Karena walaupun bagaimana kita ini menjual jasa
kesehatan. Ya, jadi menjual jasa kesehatan. Nah, otomatis kita berupaya. Nah, mudah-mudahan aja dengan adanya kerjasama dengan Pemkot Batu ini bisa berjalan baik, otomatis mudah-mudahan aja untuk Pertuni Batu bisa menjadi contoh bahwa oh, standar panti pijat yang baik itu seperti apa. Nah, begitu. Jadi semua punya seragam. Seragam dalam arti kebersihannya, ya, kerapiannya, terus model dari tempat tidurnya, terus fasilitas yang harus dimiliki. Karena apa? Untuk panti pijat yang standar yang harus dimiliki yaitu salah satunya adalah tempat tidur, tempat pasien pijat itu, terus kamar mandi walaupun bersama tapi harus bersih, ya. Terus peralatan semuanya baik itu korden maupun spray maupun yang lainnya harus standar bersih, ya. Jadi tolong kerjasamanya, misalnya kalau misalnya untuk Bapak Ibu yang kagungan putra, ya, putranya juga ikut cawe-cawe, ya, ikut peduli, ya, ikut peduli. Oh iya, Bapak Ibuku, berarti panti pijatnya harus bersih. Apa yang harus diberikan, apa yang harus kita siapkan, ya, misalnya seperti itu, ya. Jadi saling sinergi, bekerja sama satu sama lain. Tanpa itu tidak akan berhasil dengan baik, ya. Nah, kalau memang dalam standar COVID ini, ya, satu harus memakai masker, pemijat pun juga begitu, ya. Terus kedua, harus betul cuci tangan. Jadi sebelum kita pijat, kalau perlu di hadapan pasien itu kita harus, mohon maaf Bapak Ibu, saya mau cuci tangan dulu, ya, seperti itu. Nah, terus berusaha kan, kalau namanya pasien kan tidak mungkin jaga jarak, ya toh? Nah, tapi kalau misalnya suatu saat kita ketemu pasien yang dengan kondisi yang meragukan, kita berhak menolak, ya, kita berhak menolak. Misalnya panas terlalu tinggi, terus orangnya juga kurang fit banget gitu, ya. Nah, sebaiknya memang dihindari, ya. Jadi untuk sementara ini, karena semasa pandemi COVID, karena kita juga nggak tahu, ya, orang yang terkena atau enggak, ya. Nah, jadi kita harus berhati-hati, ya. Jadi banyak hal yang perlu kita persiapkan, Pak Sur juga pengurus yang lain. Apa-apa saja yang harus kita, nah ini perlu kesepakatan bersama, ya. Jadi pompong kita ketemu, mari kita berusaha walaupun rencana, tapi tidak ada salahnya kita persiapkan, ya. Sebentar adzan dulu, ya. Penting juga, ya. Jadi mari kita bareng-bareng sinergi, kompak bersama, tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi kekompakan itu juga penting. Jangan sampai nanti itu pada saat kita memijat juga menjelek-jelekan teman yang lain, ya. Nah, kalau misalnya suatu saat teman ada kekurangan, mari kita benahi bareng-bareng. Karena rezeki sudah dia ngatur, kan gitu. Kita nggak perlu menjelekkan, rezeki itu akan datang sendiri, kan gitu, ya. Jadi bareng-bareng, saya berharap dan berangan-angan bahwa nantinya itu kalau ini betul-betul terlaksana, itu pijat itu betul-betul dasar yang sudah dimiliki itu harus semua diterapkan, dan kita berusaha kepuasan pasien nomor satu. Nah, suatu saat kalau dalam perjalanan pelaksanaan itu terjadi kendala, ayo bareng-bareng kita saling sinergi. Pada saat ketemuan itu kita bahas bersama-sama. Jadi jangan sampai kita malu bertanya, terus akhirnya sesat di jalan. Karena apa?
ketidakprofesionalan kita itu akan berdampak pada yang lainnya. Ya. Jadi kadang tuh pasien juga digebyah-uyah, ya, terus gak enak tiba-tiba pijetik tunanetra. Ya. Nah itu akan berimbas disampaikan misalnya ke manajernya atau dan sebagainya, otomatis yang nantinya lahan yang sudah dirintis dengan susah payah akan hilang dengan percuma gara-gara tidak profesional. Nah, pada saat memijat, kalau misalnya pada saat itu kita dalam kondisi tidak siap, ya jangan dipaksakan. Misalnya mari mijet di rumah sampai 4 orang, otomatis kualitas tenaga kita kan juga sudah berkurang. Nah, misalnya ada telepon minta bantuan misalnya di hotel apa begitu ya, otomatis kan tenaga kita sudah tidak se-fit yang awal kan gitu ya. Nah, sehingga nanti itu berpengaruh kalau memang dipaksakan. Tapi kalau misalnya saya ragu, ya nggak usah dikerjakan. Tapi kalau jenengan masih mampu, ya monggo, nggak apa-apa, ya. Nah, saya berharap nantinya itu ini tawaran yang menggiurkan ini betul-betul terlaksana satu, dan yang kedua mudah-mudahan jenengan itu dengan kondisi tunanetra itu bisa dibanggakan, ya. Oh, tiba-tiba tunanetra enak. Tiba-tiba seperti itu, ya. Nah, semua itu harus ada kerja keras, harus ada kerja keras semuanya, saling sinergi satu sama lain. Kalau perlu kita kumpulkan bareng, ayo kita bersama-sama. Kalau perlu tekniknya nanti seperti apa, ya. Misalnya penanganan tungkai atas itu pakai apa aja, dasarnya loh ya. Tapi nanti kalau misalnya di lapangan tidak meninggalkan dasar, tapi dengan tambahan variasi juga tidak masalah. Ya, monggo nanti kalau memang diperlukan kita bareng-bareng teknik yang seperti apa, ya nun sewu kalau saya sih bukan berarti pinter dah, ya. Ayo kita bareng-bareng saling belajar. Ya, siapa tahu nanti Pak Sur tuh karena sudah sering nangani pasien, punya teknik tersendiri yang satu bisa mempercepat, ya. Pak Jena juga begitu. Oh, kalau saya pakai begini, nah nanti kita diskusi bareng-bareng, ya. Nah kalau perlu diperlukan keseragaman, ya, dasar. Tapi kalau nanti di lapangan kan tidak bisa. Misalnya suatu saat ketemu pasien yang sakit asma, tentunya pasien itu kan mau tidur telungkup kan terlalu lama juga nggak bisa ya, sesek. Nah itu harus ada teknik tersendiri, ya, posisinya harus miring dulu. Nah teknik-teknik yang seperti itu diharapkan kita siap dalam kondisi apapun. Nah kalau perlu ya tadi itu loh Pak Sur, ya. Nah kalau memang diperlukan semacam keseragaman sambil kita ini, saya juga pengen tahu sebetulnya tekniknya apa. Siapa tahu nanti di panti itu ada tambahan yang baru, ya nanti akan saya berikan, ya, akan saya berikan. Nah, jadi tolong mari kita bareng-bareng sinergi. Tentunya nanti setelah acara ini, mari kita bikin konsep bagaimana caranya. Satu, secara fisik, ya, fisiknya itu mungkin perlu seragam atau dan lain sebagainya. Kalau misalnya ini didirikan, berapa tarif yang harus kita terima, ya, begitu. Terus tekniknya seperti apa, gantian kah atau seperti apa, kan gitu ya. Atau mungkin langsung ke bersangkutan, monggo silakan. Nah semua itu kalau sudah terjadi kesepakatan, saya kira tidak akan terjadi kesalahpahaman, ya. Nah, dan tolong penampilan juga harus diperhatikan.
perhatikan. Sing rambut gondrong ya dicukur sing rapi, ya. Nah, itu. Terus kuku jangan sampai panjang tentunya. Nah, untuk tukang pijet kukunya dawa, ya kan gitu, ya. Nah, jadi tolong terus bau badan ya, Nah, harus harum, ya. Jadi jangan sampai begitu masuk hotel, nah begitu cedek kita, nanti mijet tiba ambune kecut. Nah, masuk angin tambah ngeluh karena apa? Karena bau badan kita. Nah, itu jangan sampai terjadi. Mulut pun juga begitu, ya. Mulut juga begitu. Kalau memang dirasa misalnya bau mulut itu memang sudah bawaan dari kita, ya bawa permen supaya tidak mengganggu proses pijat dan tidak mengganggu kenyamanan terhadap pasien. Karena apa? Nun sewu, namanya juga di hotel. Hotel itu mahal. Hotel itu paling enggak semalam antara 250 sampai 300, ada yang sampai 700 ya. Nah, otomatis orang yang masuk di situ rata-rata berduit. Nah, layanan yang kita berikan juga harus sekelas hotel. Harus sekelas dengan hotel, walaupun dengan kondisi mata kita yang tertutup. Ya. Jadi standar untuk baju pijat pun juga harus kita berupaya menyesuaikan dengan hotel. Mau enggak mau begitu. Ya. Jadi nun sewu, misalnya pakai jilbab sih mau obrok-obrok, jangan. Ya. Jadi yang penting secara syar'inya tertutup, ya. Tapi tidak mengurangi kenyamanan kita dalam berpijat, ya. Jadi ada tawaran. Nah, tawaran itu kan kita harus melihat kondisi. Kita ditawari sesuatu, pijat di hotel. Otomatis mau enggak mau kita harus menyesuaikan tadi. Mosok pijat di hotel saya naik dewi, kan enggak mungkin pakaiannya obrok-obrok, ya, panjang dan sebagainya. Nah, jadi harus ada standar yang mengikuti. Ya, kalau lagi lengannya kedawan, jangan sampai itu. Ya, nah, perlu jilbabnya, ya, jangan sampai mengganggu aktivitas kita dalam memijat pasien. Ya, tapi tidak menghilangkan kaidah yang ada dalam agama kita. Tetap kita pakai itu. Ya. Nah, ini perlu pemikiran Pak Sur, bagaimana caranya supaya pada saat kita ditantang oleh orang yang nomor 1 di Batu, kita siap menghadapi tantangan itu. Kita harus siap menghadapi itu. Ya. Nah, jadi baik dari segi profesional cara mijet juga penampilan satu hal juga amat penting. Bagaimana caranya? Ya. Nah, ojo sampai dengan waduh kok ribet menis gawe aku wis gak apa-apa wis gak iso jadi. Jangan. Kalau seperti itu nantinya ini dibutuhkan semacam berkelanjutan. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik, kerjasama baik, menunjukkan sesuatu yang baik, oh berarti misalnya ketua Pertuni Batu itu sampai njaluk supaya bisa mijet ning nggone hotel, iku gak omong katul. Ya lah, betul-betul sudah menunjukkan siap yang sesiap-siapnya. Nah, ini tugas berat buat warga Pertuni. Ya. Karena kita kan maunya dipandang bahwa awak dhewe njaluk sudah dikasih kesempatan. Nah, kita harus mempersiapkan itu mau enggak mau. Jangan sampai di belakang nanti itu ada kekecewaan yang mengikuti. Ya. Jadi, kalau misalnya di anggota Pertuni yang merasa masih ragu
terutama dalam teknik pijatnya, ayo kita benahi bareng-bareng. Kita benahi bersama. Kalau perlu dites, lek siap budal nang hotel mijet dan nek gak didandani dhisik gitu. Gimana kalau seperti itu? Ya? Nah, supaya nanti itu jangan sampai mengecewakan. Ya. Jadi jangan sampai mengecewakan setelah menangani di pasien anak. Aduh, kok gak enak ini. Nah, itu yang saya harapkan jangan sampai itu terjadi. Ya, mari kita bareng-bareng, karena walaupun gimana, untuk para teman-teman disabilitas netra yang bisa dilakukan utama yang langsung bisa mengena yaitu profesi sebagai seorang juru pijat. Bisa yang lain tapi suwe kan lho ya, butuh proses. Ya, apalagi kalau misalnya berjalannya waktu nantinya misalnya dari SLB membutuhkan guru. Nah, itu nanti kan butuh proses, butuh waktu. Jadi apa yang ada jadi ini yang berkaitan dengan pijat ini kita kembangkan, kita berusaha untuk membenahi diri. Bagaimana caranya supaya lahan yang sudah ditawarkan itu bisa kita ambil dan tentunya mudah-mudahan kedepannya bisa menambah kesejahteraan para anggota pertuli. Kan gitu. Nah, dan ini non sewu untuk profesi sebagai seorang juru pijat itu yang mengincar bukan wong netra tok, tapi banyak juga orang awas yang pengen mendalami, pengen juga menjadi seorang juru pijat. Kalau kita tidak pinter-pinter memanfaatkan lahan ini, pada akhirnya bisa diambil oleh orang yang awas. Ya kan? Nah, gitu. Makanya kalau kita sudah punya poin plus dalam pelaksanaan pijat, otomatis harus nek gak tunanetra gak enak pijat. Kalau nggak Pak Jainal, kalau nggak Pak Sur, Pak Edi, Pak Giono, Mami, Mbak Widya, Mbak Susana, nggak enak. Nah, itu yang harus kita harapkan. Ambil hati pasien, ambil profesional itu. Sehingga kedepannya mudah-mudahan kalau kita sudah merintis ke situ, sehingga nanti teman-teman kita yang misalnya lulusan dari Yanti itu tinggal mengikuti, ya, karena kita sudah ada nama di situ. Mudah-mudahan begitu, ya. Dan untuk selanjutnya saya nggak akan banyak ngomong, mari kita diskusi bareng-bareng, kita pakai untuk tanya jawab bagaimana baiknya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dulu, kita berdoa dulu, Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mulai dari awal hingga akhir acara berjalan dengan lancar. Kita semua mendapatkan ilmu nafiah, artinya ilmu yang bermanfaat dari narasumber kita, guru senior kita. Terima kasih Bu. Semoga mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk selanjutnya akan kita tutup dengan doa yang kok yang Modin Yang saya sampaikan saya sendiri. kok iya yang modinnya nggak datang. ya saya Dorongan. yang kelompok. ya kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Kama yang bagi jalan di kawat kita ini Sultan radhiyallahu anhu bersama dengan Allahumma anta maksudina Allahumma anta maksudina Allahumma la ilaha rabbi anta maksudina wa rabbaka matlubina wa mahabbataka wa ya arhamar rahimin. Allah
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilman nafi'an, ilman nafi'an, ilman nafi'an, wa taqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa husnul khatimah. Allahumma lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min hasanil rahmatika ya arhamar. Amin. Allahumma tawal umurana mubarakah. Allahumma tawal umurana hikmah. Allahumma tawal umurana hikmah. Allahumma tawal umurana wa qulubana waslim imanana waslim amalana waslim wajhadana waslim arwahana waslim ya Allah ya Allah ya Ta'ala wal ikram. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana min azwajina wa idh hadaytana wa hab lana min ladunka wa rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa subhanallahumma wa bihamdihi rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati wa bisyiril Fatihah. Baik, terima kasih atas semuanya. Saya selaku membawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi tanggal 31. Mungkin bila berkenan Ibu Jualia bisa datang juga lesehan ya.